Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Tampi Lovers. Berjumpa lagi di video kali ini. Insyaallah kembali kita akan informasikan berita-berita terupdate mengenai UFC. Sebelum itu kalian yang punya pertanyaan masukkan, tulis di bawah di kolom komentar. Insyaallah kita akan jawab di kesempatan video-video selanjutnya. Monyala Brotherhood. Langkah bijak bagi Islam Makhachev bertahan sebagai raja lightweight atau mengejar mimpi di kelas welter. Islam Makhachev kini berada di persimpangan besar dalam karirnya. Setelah mencatatkan 4 kali pertahanan gelar sukses di divisi lightweight UFC, Makhachev menjadi salah satu juara paling dominan dalam sejarah kelas 155 pound. Namun, ambisinya belum selesai. Ia terang-terangan menyatakan ingin meraih sabuk kedua di divisi berbeda sebelum pensiun, mengikuti jejak para legenda seperti rekannya, Daniel Cormier. Mimpi menjadi double champ adalah pencapaian luar biasa yang hanya bisa diraih oleh segelintir petarung elit. Makhachev yang memiliki kemampuan gulat kelas dunia, striking yang terus berkembang, dan IQ bertarung tinggi, secara teknis memiliki modal yang cukup untuk bersaing di kelas welter. Tetapi, pertanyaannya, apakah saat ini waktu yang tepat untuk naik kelas? Di sisi lain, dominasi Makhachev di lightweight belum sepenuhnya mencapai titik klimaks. Ia masih memiliki beberapa potensi lawan besar, seperti rematch melawan Charles Oliveira, Ilia Topuria, atau bahkan Sarukian dalam laga ulang. Mengalahkan nama-nama tersebut akan semakin memperkuat warisannya sebagai salah satu juara lightweight terbaik sepanjang masa. Bahkan bisa melampaui rekor Khabib Nurmagomedov dalam hal kualitas lawan dan jumlah pertahanan gelar. Salah satu resiko terbesar jika Makhachev tetap bertahan di lightweight adalah kelelahan mental dan fisik akibat proses cutting weight yang ekstrim. Ia telah mengisyaratkan bahwa menjaga berat badannya di angka 155 pound bukan hal yang mudah, apalagi seiring bertambahnya usia. Jika tubuhnya sudah tak optimal, pertahanan gelar bisa berubah menjadi beban alih-alih tantangan. Namun, jika ia memilih naik ke welterweight, tantangan tak kalah besar menantinya. Divisi tersebut dipenuhi petarung-petarung bertubuh besar dengan kekuatan pukulan yang lebih berat. Nama-nama seperti Belal Muhammad, Shavkat Rahmonov, bahkan Kamaru Usman bisa menjadi ujian berat baginya. Makhachev bisa kehilangan keunggulan fisik yang selama ini menjadi senjatanya di lightweight. Pilihan naik kelas juga membawa dilema etika dan keadilan kompetisi. Sejumlah pihak, termasuk tim Charles Oliveira, menilai bahwa jika Makhachev benar-benar naik ke 170 pound, maka ia seharusnya mengosongkan sabuk lightweight demi menjaga kelangsungan divisi tersebut. Hal ini sebelumnya dilakukan oleh Ilia Topuria yang dengan elegan melepas sabuk featherweight demi mengejar sabuk kedua di kelas ringan. Namun ada juga opsi kompromi. UFC bisa menciptakan sabuk interim lightweight sambil menunggu kejelasan langkah Makhachev. Sayangnya, ini bisa menimbulkan perpecahan pandangan di kalangan penggemar dan petarung karena dianggap membekukan divisi atau menciptakan juara palsu. Oleh karena itu, keputusan Makhachev harus jelas, cepat dan tegas agar tak merugikan pihak lain. Jika Makhachev memilih untuk mengosongkan sabuk lightweight, ia harus memastikan bahwa langkah tersebut adalah keputusan permanen. Jangan sampai ia gagal meraih sabuk welter lalu kembali turun tanpa pencapaian, karena hal ini bisa merusak reputasinya sebagai juara sejati. Sebaliknya, jika ia memutuskan untuk bertahan, langkah ini akan dipandang sebagai bentuk loyalitas terhadap divisi dan bukti bahwa ia siap melanjutkan dominasinya. Bertahan juga membuat kemungkinan untuk mengukir rekor pertahanan gelar terbanyak, sesuatu yang akan menjadikannya legenda seutuhnya dalam sejarah UFC. Dari segi pemasaran dan brand value, naik ke kelas welter jelas lebih menjual. Gelar double champ bisa membuka peluang pertarungan super fight, bayaran lebih besar, dan pengakuan lintas divisi. Namun semua itu datang dengan risiko yang tak sedikit, baik dari segi prestasi maupun warisan. Dalam hal warisan dan warisan teknis, menjadi juara dominan di suatu divisi hingga pensiun tetap merupakan capaian istimewa. Lihat saja George St. Pierre dan Khabib Nurmagomedov. Mereka dihormati bukan karena gelar di banyak divisi, tapi karena superioritas dan konsistensi dalam satu domain. UFC dan para penggemarnya kini hanya bisa menunggu keputusan dari Makhachev. Apakah ia akan mengejar kebesaran di divisi baru atau tetap menancapkan hegemoninya di lightweight? Apapun pilihannya, ia perlu mempertimbangkan secara matang, tidak hanya demi dirinya, tetapi juga demi kelangsungan dan keadilan kompetisi UFC. Sebagai penutup, langkah bijak bagi Makhachev akan bergantung pada satu pertanyaan utama. Apakah ia akan dikenang sebagai raja tak tergoyahkan dari lightweight, atau petualang berani yang mengejar kebesaran lintas divisi?
Jawabannya akan menentukan tempatnya dalam sejarah MMA. Monyela Brotherhood.